Yang sebelah kanan siapa namanya? Pak Ijo, Mas. Pak Ijo. Wah, ini pinter lelucon ternyata. Saya udah ganti nama guys kemarin. Mas Madu nggak ikut ya kemarin ya? Nggak tahu, saya nggak dikasih undangan ini. Baik, di sini kembali lagi di podcastnya Muhammad Irfando. Nah, di sini saya kedatangan tamu spesial dari Kota Kudus ya. Yang sebelah kanan siapa namanya? Pak Ijo, Mas. Pak Ijo. Wah, ini pinter lelucon ternyata. Saya udah ganti nama guys kemarin. Mas Madu nggak ikut ya kemarin ya? Nggak tahu, saya nggak dikasih undangan ini. Namanya siapa, Mas? Ewing di sini guys. Oh, Ewing namanya. Entertainment. Oke, dari YK Entertainment. Kemudian di sebelahnya Saya Pratata dari Delta. Delta itu apa, Mas? Delta Group. Delta Group. Itu ya salah Masih satu dari lagi ya? merintis sih. Oh, Itu merintis. ada dari Exotic Pet, terus juga ada dari fashion, Oh, dan dari fashion. entertainment lain. Oke. Nah, di sini saya mau tanya ini ke Mas Ewingnya dulu. Yuk. Kegiatannya sehari-hari apa? Saya ya selain nguli ngedos di sawah ya guys. Saya gitu Mas Mandu. Jadi kalau jam-jam 5 itu saya ke sawah. Ya. Oh, gitu ya. Ikut orang tua. Ya, tapi dalam mimpi. Dalam mimpi. Ya masih dalam mimpi sawahnya. Ya. Ya sekedar main-main YouTube lah, sama ada beberapa activity bikin kayak advertisement ya, iklan-iklan kecil gitu, Oh, produk iya. lokal UMKM di Kudus. Ya pokoknya di bidang videografi. Oh, videografi ya. Ya masih Oh. belajar. Jadi kalau misal ada orang yang butuh atau pesen ke Mas bisa ya? Bisa. Pesen untuk video semacam itu. Open BO Mas. Open BO. Ya, oke. Saya dapat komisi nggak ini? Oh dapat. Oh, dapat ya. Oke. Nah, 50-50. 50-50. Oke. Nah, ini Mas Ewing tinggalnya di mana ini? Saya di Kudus aja, masih di daerah kota. Pokoknya 5 menit dari Hypermart lah. Oh, gitu. Dekat situ ya. Ya. Nah, ini selanjutnya Mas Pranata. Ya. Oke, Mas Pranata tinggalnya di mana? Kalau saya aslinya Kudus, Ya. cuman sekarang pindah ke Solo, domisilinya Oh. Solo karena ya tuntutan pekerjaan sih. Oh, gitu. Kalau ini masih di Kudus ya? Ini masih Kudus pas ya kebetulan liburan lah. Oh, liburan. Oke. Nah, ini kebetulan kok saya lihat kok sama ini. Pakai Ya, janjian Iya. kita pendek janjian ini ya. Pendek semua. bertiga ya, guys. Triboy. Oke. Terima kasih. CLBK kita. Mungkin ada tips dari Mas Pranata. Oh dia ini main forex juga loh. Oh, forex main- apa? Trading. Trading, Saya oh. trading. Saya salah satu trader dan ya kebetulan dapat ada gelar sebagai analisis gold, Oh, gitu. analisis pergerakan emas, salah 11. Salah 11. Salah 11 yang ada nama di Indonesia juga. Oh, gitu. Tanya dong, Trading. berapa paling banyak? Oh, iya. Berapa? Berapa menangnya atau berapa kalahnya ini? Loss dong, kalau kan udah biasa. Udah biasa ya. Kalau ngomong loss itu udah berapa ya? Ya Puluhan? 3 digit lah. 3 digit. Iya. Enggak, itu kalau total ya, kalau Total 3 Kalau pernah digit, sekali ya. loss langsung berapa? Kalau sekali loss ya sekitar ya 1 sampai 2 digit. Oh, gitu. 100 rupiah. 2 digit. Itulah kalau trader tuh harus berani spekulasi ya. Spekulasi. Spekulasi. Iya. Kita nanamnya besar, tapi Keuntungannya besar. tapi kadang kalau loss ya. Iya, loss ya, loss. Cuman kebetulan untuk yang paling trading paling aman sendiri itu kan di emas ya. Oh, emas, Kita bisa ya. mengikuti pergerakannya karena perhitungannya pun juga bisa ada 2 teknikal sih. Oh, gitu. Kenapa pakai- nggak cryptocurrency? Ke kripto, kalau kripto itu kemungkinan nanti nextnya di beberapa tahun ke depan itu akan jadi salah satu mata uang juga.
Iya. Itu untuk kripto. Jadi kripto sendiri kita lebih ke apa ya? Kok jadi gue yang nanya ya? Iya nih, waduh. Lebih ke analisisnya lebih ke beberapa aspek yang kita belum tentu bisa mendalami. Kadang Betul. kan kalau misalnya nih pergerakan dari emas sendiri itu kita menggunakan dua teknik, itu fundamental sama teknikal. Iya. Fundamental itu kita berdasarkan berita yang akan dirilis itu seperti apa. Iya. Terus kalau teknikal itu nanti ada juga perhitungan dari angka-angkanya, terus dari ada garis-garisnya. Ya kiblatnya ke euro ya. Lebih ke euro sama dolar. Nah, kalau fundamental sama teknikal itu sendiri, menurut Mas itu pakainya yang mana yang efektif lah? Dua-duanya. Mas. Dua-duanya. Iya, Oh, karena gitu. kalau kita sendiri menghitung secara teknikal udah betul nih. Itu paling sekitar ya akurasinya 80%. 40%. Maaf, 40%. Kalau fundamental sendiri itu juga 40%. Oh, gitu ya. Jadi untuk dalam dunia trading itu orang mau analisis ahli apapun dia nggak bakal bisa pas di 100% itu nggak bakal bisa. Oh. Nggak akan bisa. Nah, ini ada tips dari Mas Pranata. Kalau teman-teman yang mau menekuni trading forex ya. Iya, trading. Nah, itu ada dua teknik, Ya. mau fundamental ataupun teknikal. Nah, itu Itu nggak jauh beda dengan gua, Mas. apa Masnya? Ternak tuyul, Mas. Ternak tuyul. Buat kalian guys, kalau pusing pusing main trading. Kemarin tuyul yang Iya. dipinjam udah balik Kejual, belum? Mas. Iya, disewa 2 minggu. disewa Oh, 2 minggu. Kalau malam jualan bakso, Mas? Iya, Oh, iya. kan gua nyamar. Iya, Sambil gitu. bawa HT kan. Oh iya. Ya, jangan dipercaya ya. Itu kalau Masnya punya 75.000 yang koin, itu kalau hilang gimana rasanya? 75.000 yang koin. Koin? Yang hilang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu Orang kaya ya? bagi gue itu 1 sen. 1 sen. Jangan nanti kan ternak Nanti tuyul lagi ya. Iya. Oh. Nih kayaknya salah satu channel ya Bisnis. YouTubers lah, YouTubers yang ada di Kudus yang Sultan ya. Wah, amin ya Allah. Sultan itu sama si Enggak. Ewing ini memang. Itu relatif. Nah, kalian nih buat teman-teman dari channelnya Mas Pandu, kalau butuh bantuan atau butuh apa itu ya sorry bahasa kasarnya itu kaum duafa bisa minta sumbangan ke Mas Ewing nanti ya. Oke? Ke nomor handphone. Nomornya di bawah ini nanti. Oke? Banyak gue yang minta peran, mereka yang ngasih. Mereka yang ngasih. Nah, ini nanti Mas Ewing apa? Dalam kegiatannya sehari-hari dibantu dengan tim ya? Ada beberapa sih. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya Mas Ewing bagian apa biasanya? Saya bagian huye Mas. Ya, iya, penggembira ya. Oh. Ya, sebenarnya gue punya 2 channel ya. Yang satu ada produsernya, yang satu memang channel gue sendiri sama ada tim gitu. Oh, gitu. Timnya sih sama sih, cuman kita ada 2 bedain channel. Pernah apa ya? Pernah ada kejadian mungkin dari timnya itu crash mungkin atau Oh, sering Mas. sering. Oh. Apa? Banyak kepala ya. Flashback ya. Perlu di flashback. flashback. Banyak kepala kan pasti ada yang pro kontra itu kan Banyak biasa, kanan kiri masuk ya, keluar. Banyak pro kontra. Ya, itu sampai gonta-ganti tim Hmm. karena emang pengen cari orang yang the best bukan dia berarti jago ya. Iya, iya. Yang pertama gue cari adalah attitude ya, bukan karena dia jago atau gimana. Attitude itu paling utama guys. Sejago apapun dia tapi dia attitude-nya jelek, Iya. nggak kita butuhin ya perannya. Tapi kan gitu. Dia suka serampangan atau mungkin suka jalan sesuai dia sendiri, nggak ikutin rules, Oh, kan nggak bisa. iya, iya. Jobnya ini banyak ini. Alhamdulillah Numpuk atau seret minus. minus. Numpuk masih editan masih ini bener ya? Banyak ya. Masih ada 15 atau berapa? Oh, 15 yang ngedit video ya. Iya. Oh. Belum ke publish ya. Belum ke publish. Oh. Itu dari channel satunya, yang channel satunya juga ada 10-an. Jadi kita sistemnya gini guys, kalau kita ada waktu luang kita nyetak video, Iya. kita langsung syuting sehari full gitu. Ya emang capek ya, Iya. tapi kan kita ada break itu terus ada di case host, kita bisa apa ya, Open VO. capek dulu. Capek dulu. Lepaskan capek. Lepaskan Habis dulu. itu open VO.
Kalau boleh tahu, Dan ya. semisal ada orang yang Mas minta tolong untuk di videoin produk saya misalnya, kalau boleh tahu itu range-nya antara berapa? Digitnya atau berapa gitulah. Kita sih Mahal atau enggak? murah lah, relatif. Relatif ya. Karena apalagi yang UMKM yang baru merintis ya, kita juga nggak cuman profit oriented, kita juga pemikirannya juga ingin bantu UMKM yang ada di Kudus supaya bisa go digital gitu. Kadang orang yang sebenarnya produknya bagus, cuman dia gaptek atau mungkin males ya. Iya. Ada orang yang sebenarnya dia bisa bikin video editing bisa, cuman dia males kan bisa. Iya. Nah itu kemalasan itu serahkan ke kita. Iya betul. Gitu kan? Gitu ya. Untuk menghubungi Mas Ewing ini lewat mana biasanya? Bisa di WA mungkin lebih sering kalau Oh ya. gitu. Di 083 843 106.000 atau mungkin email bisa ya streetcoffeekudus@gmail.com. Oh gitu. Nah oke, sekarang lanjut ke Mas Pranata ya. Ya, Jadi kegiatannya di Solo ngapain Mas? kegiatannya di Solo kerja. Oh kerja. Ya, tapi nggak open BO kayak Ewing. Oh gitu ya. Ewing kan sambilannya open BO. Iya. Nah itu kerjaannya ngapain itu di Solo? Ada beberapa kerjaan sih, kebetulan kalau saya sendiri kan kerja di salah satu pabrik. Oh pabrik. Ya, di Panci. bagian manufaktur. Manufaktur. Oh gitu. Manufaktur, tapi juga sambilannya itu ya ada beberapa orang yang ngasih kepercayaan sih, ibaratnya ngasih kepercayaan buat mengolah dana mereka ya di dunia trading itu tadi. Oh gitu. Ya, Katanya reptil juga ya? ya reptil, lebih Reptil ke juga ya tadi. predator sih. Oh predator. Oh. Predator. Jenisnya apa aja itu reptilnya? Ya, reptil itu salah satu sih. Oh ya. Ya, reptil spesies. Spesies ya. Terus ada, ya kalau dari saya sendiri sih biasanya reptil, terus burung sama ikan. Burung sama ikan. Terus kalau model marketingnya? Marketingnya tergantung besar kecil. Besar kecil ya. Terus sama ya jaraknya sih. Jarak. Jauh dekatnya. Kayak kemarin terakhir itu ngirim biawak lah ya. Biawak. Orang-orang taunya biawak ke Makassar itu pakai kayak keranjang buah gitu. Terus ya ada beberapa pengamanannya kirim lewat bandara. Oh gitu. Pakai yang ya main aman lah mainnya. Main aman. Pakainya bandara berarti terbang ya? Pakainya pesawat. Ah ya pesawat Iya, kan? Pakainya pesawat. Kalau pakai bandara nggak bisa. Oh iya iya benar. Betul betul ya betul. Terus kalau mau mencari reptil ke Mas Pranata ngubungnya di mana? Bisa di WA, bisa juga DM Instagram atau via Facebook. Oh, gitu. Tapi kebetulan ini ada yang baru sih karena yang kemarin ya adalah beberapa orang yang mungkin sirik terus gitu. di bahasanya apa sih, hack ya, dihack. Dihack. Oh. Dihack sama orang, terus ini akhirnya dari grup sendiri bikin baru. Oh gitu. Ada di Instagram itu Delta Exovet. Terus kalau untuk WA-nya sendiri ada di bawah sini. Oke. Ada di bawah sini. Itu ya 0878 391 64661. Oh oke. Nah mungkin ada tips untuk teman-teman yang akan dibagikan oleh Mas Ewing dengan Mas Pranata. Dimulai dari Mas Ewing dulu. Bentar. Ini kan tadi dia bilang ada orang yang menitipkan dana alias joki ya. Oh joki ya. Patut kita korek. Oh gitu. Oh ya boleh nggak apa silakan. Ya oke. Umpama nih Mas Wando nih punya dana tapi malas untuk Mainin. Ya. takut fluktuatif kan, Iya. turun gitu ya. Bagi hasilnya gimana persentasenya? Kalau dari kebetulan Berapa dari persen saya itu sendiri atau ada bulanan oh itu perjanjian sih ya, perjanjian dari Ya, awal. biasanya apa? Biasanya itu 70-30. 70 bulan 70 untuk 70 profitnya. Kalau 70 buat saya enak ya. Boleh mungkin Anda bagi hasil. Ya, nanti. Ya oke. Itu 70-30. Jadi mata uangnya dinar kalau mata uangnya dinar. dinar. Pakai permen enggak? Enggak. Oh enggak ya.
itu permennya Itu yang Dinner candy. gesek-gesek itu ya. syuting sama orang. Tuh. Jadi kalau kebetulan juga ini kan 70-30 70-30. 30 yang buat lo, 30 ya. 70 yang buat Iya, buat yang pemilik punya dana. orang. Pemilik dana. Kebetulan juga nanti kalau misalnya saya arahin juga kan kebetulan saya juga ada beberapa nih yang ibaratnya itu broker yang memang dia untuk dari brokernya sendiri itu udah ngasih fee ke saya sendiri. Jadi kalau yang memang mereka mau masuk ke broker itu ya nggak ada pembagian hasil gitu. Cuma sekali doang. Cuma itu ya. sekali doang aja udah nitip dana, menitipkan dananya itu aja. Brokernya itu lokal atau Ada lokal, ada yang luar juga. oh ada yang luar? Iya, Oh gitu. itu brokernya. Tuh. Jadi, Oke, Mas Apa Ewing, tips? tipsnya? tipsnya. Apa? Tip ber YouTube ya. Oh iya. Kita sih bisa aja serampangan main YouTube ya guys ya. Cuman menurut gua sendiri harus sesuai rules aturan YouTube. Kalau menghargai hak cipta orang lain ya. Itu penting Mas. Oh gitu ya. Menghargai hak cipta orang lain. Mungkin yang seperti kita turun di lapangan bikin konten, tahu panas-panasan ya, Iya. tahu hujan-kehujanan ya, Heeh. tahu gimana susahnya ngedit itu, kita pasti lebih menghargai karya orang lain ketimbang mereka yang sukanya comot-comot video sana sini. Jadi kalau kalian ber-YouTube, startlah sesuai aturan YouTube. Dan kalau kalian malas bikin konten dan akhirnya mencuri konten orang lain, itu cita-cita kalian buat jadi YouTuber hapuslah, nggak usah. Iya. Nggak usah, daripada nyuri konten orang lain terus di crop di apa itu, jangan. Potong-potong ya. Iya. berarti ya. Cuma di crop terus tambahin logonya, itu nggak masuk ya. Terus yang kedua, start bikin YouTube itu nggak perlu utilitas yang mahal. Mas. Iya. Wah, gue malu nih nge-vlog pakai handphone Handphone, 3 ya. jutaan atau handphone yang masih kentang atau gimana. Semua itu berproses. Iya, betul. Kita nggak ada, mungkin kalau kita orang kaya ya bisa aja langsung beli kamera yang 50 juta ya. Sekalian langsung gitu. Tapi kan kalau nggak sesuai ekspektasi, nanti kita bakalan ngedrop sendiri. Waduh, ini gue udah beli kamera yang Mahal. tapi maksudnya nggak ada yang nonton ya. Kalau kita sesuai passion, mengawali dengan apa yang kita punya, kamera harga 2 juta, 1 juta pun nggak apa-apa. Pokoknya harus kalau memang udah tekad, ya udah dimulai dengan apa adanya. Rekod pakai recorder HP bisa kan. Pokoknya jangan beralasan utilitas lah. Utilitasku masih kentang nih atau gimana itu jangan, pokoknya harus dimusnahkan pemikirannya kayak gitu ya. Jadi jalan dulu, nanti berproses, pasti ada one day itu pasti kita bakalan itu ya kan ya, naik kelas ya, Naik kelas. pasti itu Mas, hukum alam. Hukum alam. Kalau kita cuman mengandalkan nanti nabung itu ya, Iya. punya kamera yang 20 juta gitu, tapi nabung 500. Saya yakin ya, bukannya menyampahin ya Mas. Iya. Yang namanya uang itu cepet habis. Habis. Kalau alasan buat nabung tapi akhirnya kan berkurang ya bro ya. Mending beliin apa yang saat ini punya, Langsung jalan. iya langsung jalan. Ya. Katakanlah punya 2 juta, udah beli kamera handphone yang 2 jutaan gitu, langsung start Dari situ. start dari situ. Nanti kan bisa tuh. Iya. Semakin lama makin naik. Dan view channel gue juga di bawah 1000 ya, ratusan atau berapa gitu. Itu yang bikin kadang orang malas. Iya. Kadang kan ekspektasinya harus yang nonton harus pulang Banyak. dulu sini. Iya kan? Iya. Mas Pandu sendiri gitu nggak? Iya, sama. Heeh. Tapi akhirnya kan ribuan. Iya, lambat laun kan akan bertambah. Iya. Nah itu bahkan sampai sekarang pun di bawah 1000. Cuman kita jangan menyepelekan viewers kita yang sedikit itu ya, karena viewers yang sedikit itu pasti banyak, apalagi kalau relasi kita orang-orang yang punya nama di Kudus, entah itu dari birokrasi, dari teman-teman media, teman-teman apa, dampaknya besar sekali.
meskipun yang nonton 10 ya umpama ya, Iya. satu konten yang nonton 10 nih dibanding yang nonton 10.000 orang. Iya. Tapi yang 10 ini adalah orang-orang birokrasi yang tepat sasaran ya, orang dinas atau di mana, terus akhirnya memfollow up apa yang kita sampaikan. Oh, ini orang kreatif, yuk kita ajak kerjasama. Seenggaknya yuk dimintain pemikirannya. Pernah sih ada dari dinas dari Kudus gitu ya, itu juga minta apa ya, saran atau mungkin apa ya, sebuah program gitu ya, gini akhirnya dijalanin dan sekarang udah jalan. Itu aja gue udah seneng mas. Iya. Gak harus pakai fee, malah diajak diskusi, karena gue tuh suka orang-orang yang mau bergerak, geraknya harus cepat gitu ya, bukan antar malah nggak jalan-jalan. Iya, nggak jalan. Kalau gue sendiri mas, start YouTube itu cuman bawa handycam. Handycam. Sama kalau saya seringnya pakai HP. Pakai HP. HP saja. Di HP sekarang kan Udah canggih. udah memenuhi Udah syarat. memenuhi. Dulu handycam seharga berapa, 4 jutaan gitu. Terus tips lainnya, apalagi ya? Kayaknya udah itu. Kalau main YouTube itu jangan profit oriented, harus ngejar AdSense itu jangan. Kalau nggak keburu gila bisa. Iya. Kalau ngejar AdSense, wah ini AdSense gue segini nih, itu kita bakal gila sendiri, bikin konten stres gitu. Kita nggak kelar gitu. Padahal udah punya video, nggak diedit. Banyak loh teman-teman kita ya dari Kudus YouTuber itu banyak loh. Nyetok video tapi dia malas upload, edit. ngedit. Iya. Karena dia nggak ada penyemangat kan, karena nggak dapet AdSense. Itu aja sih untuk dari YouTube ya. Untuk dari yang bekerja sama dengan UMKM nih, Iya. terkadang kita jangan melulu untuk situ berani bayar berapa gitu ya. Seenggaknya kita simbiosis mutualisme. Cuman jamuan aja kita udah seneng kok. Maksudnya, mas mau di review nih mas, atau gimana, syaratnya apa gitu. Cuman dikasih jamuan aja kita udah seneng, nggak harus markup fee. Kalau bikin profil, nah itu baru kan beda. Kalau mau di review atau apa di program kayak entertainment, itu bahkan kita seringnya adalah simbiosis mutualisme, nggak pakai mengeluarkan duit atau apa. Oke, jadi begitu guys, tips dari Mas Ewing. Yang pertama tadi, ketika teman-teman mau bergerak di YouTube, itu tidak perlu alat yang mahal. Kemudian kalau mengenai prosesnya, itu ya mengalir apa adanya. Nah, kemudian tips yang kedua tadi, saling mutualisme, artinya saling menguntungkan dengan pihak satu dengan yang lain. Ketika bekerja sama ya, mungkin Mas Ewing bergerak dalam videografi, kemudian ada yang butuh bantuan dari pihak UMKM. Nah, mungkin bisa kolaborasi semacam itu. Nah, kemudian untuk Mas Pranata, apa yang dapat disampaikan, mungkin tips atau motivasi, silahkan. Tips atau motivasi apa ya, banyak sih Banyak. Wah sih 3 Yang setengah aja. Kalau misal diungkapin semua Nggak bar. nggak selesai. Nggak selesai. Ya kalau main forex dari biar menang terus. wah, Ya, itu. kalau itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Itu saya sendiri belajar berapa ya, 3 tahun itu. Oh, 3 tahun. Baru betul-betul bisa itu 3 tahun itu aja masih ya sama Loss kayak ya? masih ada loss-lossnya juga Loss-loss sih. juga. Jadi kalau tips dari saya sendiri ya, ini tips pribadi untuk teman-teman semua. Kalau dari saya sendiri itu selalu apa ya, membuat kayak batasan-batasan dalam artian pokoknya kalau selama saya masih bisa jalan, masih bisa melangkah, apapun bakal dilakuin. Yang penting itu positif dan menghasilkan. Nah itu, jadi kalau dari saya sendiri, kenapa saya bisa, orang-orang tanya kok Pranata bisa kayak gitu sih, kok gini-gini ini, padahal masa lalunya ya ibaratnya lebih udah sampah lah. Sampah. lebih busuk dari sampah. Iya, dibuang berarti. Udah gak dibuang lagi. Apa? Dibuang, iya dibuang, Hanyut. dicemplungin di siapa gitu, Iya. yang lihat gitu loh. Iya. Jadi
Kalau saya sendiri selalu motivasi diri, kita itu pasti bisa. Jadi Ya. kalian itu harus mengetahui diri kalian dulu seperti apa. Dari situ koreklah terus. Pokoknya yang paling penting itu kita menggunakan jiwa kita sendiri itu seperti apa sih. Kita maunya ngelakuin hal apa sih, itu bakal ngelakuin orang lain atau enggak. Terus dari situ juga ibarat kata ya ada dukungan dari sekeliling juga sih. Keluarga ya, Keluarga iya, terus Saudara, teman-teman teman, iya, pacar saudara juga iya, pacar ya. iya gitu. Jadi ya kayak gitu aja sih, pokoknya teruslah melangkah selama kalian masih bisa bergerak. Oke. Pakai lihat contohnya tuh suster ngesot. Oke. Ibaratnya gitu. Yang penting tetap patah semangat ya, tetap kendur. Itu sih. Cuman bulu ketiak jangan berkotombe. Oh gitu ya. Iklan dong. Nah oke, itu sekilas tips dari Mas Pranata. Semoga dapat didengar, diresapi, dan dinikmati ya, dilaksanakan semacam itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton podcast saya. Saksikan untuk video yang selanjutnya, mungkin dengan narasumber yang lain. Oke, cukup sekian. Thank you. Dadah.